Buat kamu yang belum follow dan subscribe akun sosial media Super Youth, baik di Instagram, YouTube, dan TikTok, dan Facebook, buruan klik follow dan subscribe sekarang juga, biar kamu gak ketinggalan konten-konten inspiratif terbaru dari Super Youth. Buat kamu yang saat ini merasa terpuruk, merasa kesepian, tidak percaya diri, dan tidak ada yang peduli dengan setiap masalah yang kamu hadapi saat ini waktu yang tepat untuk kamu langsung kontak nomor yang ada di bawah ini, karena layanan doa dan konseling CBN secara khusus mau berdoa buat kamu. Halo sahabat Super Youth, aku Fabio Asher dan aku penyanyi lagu galau. Kau yang berjanji ku yang kini ku hanya rumah pasien. Bisa diceritain gak sih kecilnya Fabio itu seperti apa, gambarannya mungkin yang bisa Fabio share? Aku dari Kota Mobagu. Mungkin Kota Mobagu itu dari Sulawesi Utara, Manado, tapi di kabupatennya lagi. Jadi sekitaran 3-4 jam lagi menuju dari kota Manadonya. Jadi agak sedikit lebih jauh gitu. Dan lalu bagaimana kehidupan di sekolah waktu-waktu SD Fabio? Seperti apa sih mungkin kehidupan Fabio yang tinggal sama mama dan adik juga? Seperti apa mungkin kalau Fabio? Oke, mungkin dari kalau kisah dari aku SD, aku lahir di keluarga yang menurut aku kurang cukup beruntung, karena aku dibesarkan dari seorang mama yang pekerjaannya adalah seorang tukang jahit gitu, dan waktu itu aku belum punya rumah sendiri, karena berpisah dari papa aku. Kita tinggal di kos-kosan gitu, kos-kosan kecil, dan itu hidupnya aku, mama, sama adik aku yang masih bayi. Ketika aku masih masuk SD, aku sempat bantu-bantuin mama jadi tukang jahit, kayak bantuin obrasin. Itu nggak tahu gak sih obras di sini? Tahu kan, leci apa segala, baru dibantuin untuk banyak hal ya, kayak untuk memenuhi kebutuhan biaya sekolah, buku tulis segala macam. Itu pasti aku perlu uang tambahan, dan aku diajar untuk jual makanan gitu, keliling jual gorengan segala macam. Itu pernah aku rasain sih di waktu aku masih SD. Jadi kalau misalnya mungkin pada saat aku dewasa dan kelihatan inner child aku keluar, mungkin itu karena mungkin masa kecil aku kurang banget bermain sama teman-teman, dan akhirnya itu keluar di masa aku udah dewasa, di usia yang udah mungkin terbilang udah 30 tahun gitu. Masa kecil kamu yang kurang bermain. Memang Iya. Kalau boleh didetailin seperti apa sih masa kecil yang kamu bilang itu kurang? Kalau aku bilang kurang bermain, dalam arti karena aku saking banyaknya ngebantu mama aku dalam mencari nafkah untuk melanjutkan hidup aku dan adik aku, apalagi dia kan hidup seorang diri. Jadi aku kurang banget bersosialisasi sama teman, ada main game lah segala macam, itu sangat-sangat kurang menurut aku. Jadi full dari jam 7 pagi ke sekolah belajar sampai jam 11 atau jam 12 saya pulang sekolah, itu udah pasti bantuin mama. Entah itu jualan gorengan atau jahitannya orang gitu. Aku bantuin sampai pasti malam lagi istirahat, ngerjain PR, baru paginya ke sekolah lagi. Gitu sih. Bagaimana dengan pertemanan? Apakah kamu juga sempat dianggap tidak layak sama teman atau pernah dibully? Seperti apa, mungkin pernah dapat perlakuan seperti apa sama? Nah, kalau lu diingat-ingat, mungkin kalau sekarang udah dewasa kayak, oh mungkin karena aku masih kecil ya. Tapi pada saat itu perasaannya kayak, oh ini anak orang kaya, aku kayak merasa nggak pantas berteman sama anak orang kaya ini. Terus aku kan anaknya cuma tukang jahit doang gitu loh. Jadi ada perasaan yang kayak rasa insecure sama diri sendiri, apalagi soal masalah ekonomi keluarga. Di sekolah tuh karena saking menghematnya, mungkin aku nggak pernah jajan. Fun fact-nya, aku nggak pernah jajan dari SD sampai SMA. Nggak pernah dikasih. Bukan nggak pernah, ada, tapi sangat-sangat jarang dikasih uang jajan dari SD sampai SMA. Kalaupun ada, itu SMA karena aku kerja sendiri. Bagaimana dengan kehidupan Fabio di SMP? Apa yang Fabio dapati yang mungkin struggle juga perjuangan di SMP? Lebih banyak yang aku ingat tentang pembulian sih mungkin ya. Pembulian, jadi pembuliannya bukan cuma soal fisik. Mungkin kalau dikatain kayak dekil, hitam segala macam, itu mungkin jadi hal yang biasa karena dari SD udah aku dapatin itu gitu loh. Dan
mungkin tahu sendiri kan kalau anak-anak di Sulawesi banyak banget pembulian, sampai sekarang pun aku melihat kayak miris banget dan sedih. Akhirnya jadi kayak ke flashback lagi kalau bisa aku lihat kayak wah kok banyak banget anak-anak sampai sekarang pun masih merasakan pembulian yang sama gitu loh. Dipukul, di dipukul di sini itu pernah banget, dilemparin batu pernah banget. Dan waktu itu karena merasa lemah dari segi, karena aku pikir orang tua kan cuma tukang jahit, nggak mungkin, dan aku nggak punya sosok seorang ayah yang bisa membela aku pada saat itu. Jadi efeknya lebih ke kalau mau keluar mau bantuin orang tua jadi takut, ketemu sama mantan itu aku sembunyi gitu, terima-terima aja waktu itu. Jadi kayak yang ada di pikiran aku mungkin keingat bukan masa-masa indah waktu aku sekolah kali ya, lebih ke masa-masa nggak enaknya, berjuang pun agak sulit waktu itu. Pernah dari SD aku pernah dikeroyok, keroyok 3 sampai 4 orang sih, sempat dilemparin pakai bata gitu. Dan dulu kalau di apa namanya ngelapor pun ke orang tua jadi takut, malah jadi dipendam sendiri gitu, dilapor ke keluarga pun nggak bisa. Dan itu aku alami sampai apa ya, sampai kelas 1 SMA kalau nggak salah sih. Mungkin nggak banyak yang tahu tapi aku ngerasain sendiri. Jadi kayak wah kok ini lebih ke fisik, dipukul, diremehkan, itu sering banget sih. Dan jadi nggak mau berteman. Dan biasanya ada trauma sih, trauma yang terbentuk karena perbuatan yang tidak menyenangkan. Tetapi Fabio kecil apakah punya mimpi saat itu dari mungkin di daerah jauh, tapi kamu apakah saat dari kecil kamu udah punya mimpi aku mau seperti ini atau seperti apa mungkin dari awal kecil Fabio? Untuk punya mimpi mungkin dari SD kelas 6 ya. Aku ingat banget waktu itu kepala sekolah yang datang ke kelas, terus dia kayak pengen seleksi untuk masuk di paduan suara kalau nggak salah. Kalau di Manado kan tuh banyak banget kompetisi-kompetisi antar sekolah yang bakalan dibawa ke tingkat nasional atau provinsi untuk ikut lomba lah. Pada saat itu kok ada satu kepala sekolah yang dengar aku nyanyi terus dia bilang coba audisi, kamu ikut ini deh audisi di antar sekolah gitu loh. Jadi ajak aku nyanyi, dia dengar aku nyanyi, kamu tuh punya potensi jadi penyanyi sebenarnya Fabio gitu. Padahal aku masih kelas 6 SD, kamu suaranya nggak fales, suaranya masih dibilang oke lah kalau ikut lomba. Jadi aku ikut paduan suara waktu itu masih kecil. Mulai dari situ ada sebuah harapan kayak itu kan kayaknya aku pengen jadi penyanyi deh, karena basically keluarga aku adalah keluarga yang rata-rata musisi gitu loh, musisi, dan rata-rata bisa nyanyi, suaranya bagus-bagus semua. Mungkin aku terlahir dari keluarga, mama pun sendiri itu jago banget nyanyi. Kalau ngomong lagu pujian, emang lagu favorit Fabio apa sih kalau misalnya pujian yang biasa kamu? Lagu yang Nikita yang di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenang, tak kunjung menyerah. Itu lagu yang paling favorit aku banget. Aku ingat waktu SMP aku nyanyiin. Aku sebenarnya menutupi rasa sedih aku di dalam lagu itu sebenarnya. Kebalikan dari lagu itu. Makanya kayak seandainya kalau aku bisa jadi seperti orang yang ada dalam lagu ini gitu loh. Waktu masih SMP suka berandai-andai kayak ternyata kehidupan aku nggak seperti dalam lagu ini, tapi aku pengen banget nyanyiin lagu ini. Semoga aku bisa menjadi seperti apa yang ada dalam lagu ini. Kalau kita ngomongin hubungan kamu dengan mama dari kecil, memang sedekat apa sih mama di dalam hidup kamu, mungkin peran mamanya? Wow, kalau ditanya ke sedekat apa, kayaknya semua anak akan menjawab pertanyaan yang sama, kayak ibu itu segala-galanya buat aku. Karena apa ya, dia ngajarin aku banyak hal gitu yang mungkin aku nggak bisa tahu tentang kasih, tahu tentang kebaikan yang mungkin tanpa diajarin pun mungkin dengan dia bertindak itu bisa kita terekam dari ke kepala kita dari kecil. Kayak waktu kecil tuh aku pernah ingat mamaku tuh sempat rela nggak makan, dia rela nggak makan demi kita berdua, aku dan adik aku. Jadi aku sempat kayak, kok mamaku nggak makan ya, mungkin sampai asam lambung, sakit gitu gara-gara nahan lapar pada saat itu. Itu perjuangannya, maksudnya gila, itu orang tua yang sangat-sangat cinta sama anaknya sampai dia kayak gitu. Perjuangan Fabio dalam membantu mama saat kamu juga SMP seperti apa? Aku bantuin untuk
antar makanan kayak catering gitu, aku bantuin antar. Sama dari SD sampai SMA aku masih bisa bantuin untuk kayak kecilin permak Ya, permak baju. lepis. Itu aku diajarin juga dulu karena waktu di saat dia sakit kan nggak bisa secara langsung, dia langsung kerja sendiri, jadi aku yang bantuin gitu. Makanya inilah ada di salah satu video kamu di Instagram yang kamu bisa gunting baju, Iya. perform kan. Nah iya, makanya orang-orang kok Fabio bisa gunting baju sendiri, bisa apa namanya, bisa jahit, karena dari kecil sih udah bisa jahit sendiri. Saat mama sakit pun kamu yang mengurus mama. Iya, Seperti apa? sampai tahun 2016 mamaku meninggal, itu dia sempat sakit yang lumayan parah menurut aku, yang sampai di saat paling itu titik terendah aku sih mungkin ya di tahun 2016, karena mamaku sakit kanker payudara. Sakitnya terbilang cukup singkat, jadi sampai di masa dia meninggal aku yang ngurusin mama sama adik. Kenapa itu menjadi titik terendah kamu? Jadi aku merasa itu agak susah waktu itu. Sulitnya aku udah waktu itu mama sakit, aku kerja dan lumayan jauh juga dari rumah. Sementara waktu aku tuh harus lebih banyak di kantor. Aduh, harus cari uang di mana ya untuk berobat si mama, karena waktu itu nggak punya asuransi, nggak punya BPJS juga, dan pengeluaran satu resep obat itu aku ingat banget 3.700.000, sedangkan gaji aku waktu kerja di bank itu hanya 3.500.000 gitu. Itu dalam sebulan. Tapi per hari itu harus keluarin 3,7 juta sampai 8 juta untuk biaya obatnya dia. Nah, itu rasanya kayak, wah gimana caranya dapat duit, harus pinjam apa yang harus aku jual gitu loh. Untung punya kerabat-kerabat terdekat yang bisa membantu pada itu. Jadi ada aja jalan Tuhan yang Tuhan kasih ke aku waktu itu, yang bisa memudahkan biar mama aku bisa tetap berobat, meskipun agak sulit waktu itu, sulitnya minta ampun. Bingung aja kayak, aduh Tuhan, kok aku gini banget hidupnya ya gitu. Kok kenapa mama aku dari dia kecil, karena aku tahu kisahnya mama aku kecil sampai dia udah punya anak seperti kita, kok dia nggak merasakan hidup yang layak gitu loh. Malah akhir-akhir kayak gini dia dapat penyakit yang susah banget untuk sembuh gitu loh. Lebih ke ngeluhnya seperti itu. Ada momen kamu juga mengeluh sama Tuhan dan sempat marah sama Tuhan dengan kondisi yang kamu itu nggak gampang saat itu? Mengeluh sama Tuhan tuh mungkin pada saat mamaku udah nggak ada ya. Nggak ada, karena aku sangat-sangat kehilangan mamaku pada saat tahun 2016. Dia udah nggak ada, dia meninggal, dan aku merasa, wah, aku udah nggak punya siapa-siapa lagi di dunia ini selain dia gitu loh. Aku cuma punya adik aku yang dia masih baru mau dewasa juga, dan aku rasa aku belum cukup dewasa aja untuk berdiri sendiri. Jadi aku nggak mau hidup sama Tuhan, aku pengen jauhin diri aja, karena coba lihat mama aku aja dulu sedekat itu sama Tuhan, dia bisa sehancur itu. Aku bilang, akhirnya aku menyalahkan Tuhan, aku nggak mau hidup kayak gini deh, aku nggak mau lagi dekat sama Tuhan. Aku udah berhenti saat teduh, nggak pernah ke gereja lagi, Alkitab pun aku simpan, aku udah nggak mau baca lagi gitu loh. Aku sia-siakan, aku nggak ditolong sama Tuhan pada saat itu. Jadi menyalahkannya Tuhan di situ pada saat itu, pada saat mamaku udah nggak ada. Bagaimana kondisi Fabio dengan kondisi mama juga sebagai tiang doa juga tidak ada, kamu juga jauh dari Tuhan. Seperti apa sih saat hidup di masa-masa sulit? Di masa-masa sulit setelah udah nggak ada, aku nggak merasakan kasih setia Tuhan ya mungkin pada saat itu ya. 2017 atau 2018 aku sempat merantau, sempat nggak mau gereja, sempat nggak mau baca Alkitab, sekitaran 2 tahun kalau nggak salah ya, 2-3 tahun, aku lupa lagi. Aku ngerantau, jadi aku tinggalin pekerjaan aku yang dulu mamaku sempat membanggakan aku kerja di sebuah perbankan, dan akhirnya aku melepas itu. Jadi aku kayak, aku nggak mau ikutin apa kata mama aku deh gitu loh. Aku nggak mau jadi pegawai di sini, aku pengen pindah, aku pengen merantau aja, siapa tahu mungkin karir aku lebih baik di sana gitu loh. Dan nggak sempat bertanya sama Tuhan. Tuhan, biasa kan kalau aku mau melakukan segala sesuatu, bahkan aku beli air mineral aja, aku bilang, Tuhan ini berkati minuman aku yang aku minum ya, supaya biar aku sehat. Itu aja aku doain. Tapi pada saat itu mulai, apapun keputusan yang aku ambil udah jauh banget dari Tuhan. Jadi udah gak bertanya sama Tuhan. Nah dari situ mulai merasa kayak banyak banget kedengkian, baru kepahitan soal mungkin masa lalu di orang tuaku yang lama gitu.
kayak wah ini salah orang tua aku sih, kenapa sih bercerai dulu, akhirnya aku jadi hidup kayak gini, menyalahkan diri sendiri, lebih banyak mengeluh lah pada saat itu. Dan ya jadi kehilangan arah. Tuhan tuh penuh kasih dulu gitu. Tuhan tuh penuh kasih, Tuhan tuh bakal memberikan jalan yang terbaik buat ini. Tapi ternyata itu kan sebuah proses ternyata ya. Sebuah proses yang Tuhan kasih ke kita, yang kita pun ternyata harus percaya bahwa suatu saat nanti tuh pasti Tuhan bakalan menjawab doa kita. Adakah momen kamu mungkin di malam hari kamu akhirnya udah capek dengan masalah kamu, nggak bisa apa-apa saat itu, ya kamu mencari siapa saat itu, mungkin udah nggak ada jalan, yang kamu juga mungkin mentok juga saat itu. Yes, aku ingat banget waktu itu masih di Surabaya, aku di satu kos yang terbilang lumayan sempit ya. Terus ada momen dimana pandemi aku kehilangan pekerjaan aku. Terus aku nggak bisa nyanyi juga karena nggak bisa bertemu sama orang banyak. Waktu itu nggak ada event nyanyi segala macam, nggak ada, karena aku sempat nyanyi di jadi wedding singer juga di Surabaya. Itu kerjaan hilang semua dan nothing. Bahkan aku pernah bertahan 20.000 dalam seminggu untuk makan di kota rantau. Sesulit-sulitnya aku pernah bagi mie instan. Jadi aku bagi 2, dibumbuin, aku di shake. Mulai dari situ aku merasa kayak, ini aku mau ngomong sama siapa lagi ya gitu loh. Dalam hati kayak, Tuhan kok aku sedih banget hidup kayak gini ya. Jadi mulai dari situ aku jadi ingat lagi kayak, itu kan aku ngeluh ke Tuhan kan akhirnya gitu loh. Karena udah ke siapa lagi, aku udah gak punya siapa-siapa, aku udah gak punya orang tua, keluarga pun mungkin merasakan hal yang sama. Satu-satunya jalan yaitu aku tiba-tiba sedih, nangis di kos, dan aku bilang, Tuhan kayaknya aku gak punya siapa-siapa lagi selain Tuhan Yesus deh. Nah dari situ aku rasa kayak hadirat Tuhan mulai muncul, kayak nggak tahu ada yang bisikin aku, mungkin itu Roh Kudus ya. Jadi kayak, Fabio coba kamu baik lagi sama Tuhan, maksudnya kayak coba deh berdoa ke Tuhan, mungkin ada pertolongan mungkin dari situ. Pada saat malam aku berdoa di kosan itu, aku bilang, Tuhan kasih petunjuk di aku dong, apa aku harus tetap stay di sini, mau pulang pun nggak bisa karena semua maskapai ditutup, dan aku harus bagaimana ini. Aku bertahan dengan 20.000 dalam 1 minggu itu sangat-sangat sulit menurut aku. Dan setelah aku berdoa, besoknya ada aja pertolongan dari Tuhan gitu. Mulai saat itu aku yakin kayak, oh ternyata Tuhan masih sayang sama aku, Tuhan masih mendengar doa aku. Dan ya aku mulai yakin lagi. Jadi aku mulai membangun komunikasi dengan Tuhan, bahwa oh ternyata Tuhan masih ada bersama dengan aku di saat itu. Jadi mulai besoknya ada aja bantuan dari teman, dari bos aku yang punya band aku, bantuin, dikasih beras segala macam. Ada aja seperti itu. Jadi itu mungkin kayak salah satu Tuhan menjawab doaku dengan cara Tuhan mengirimkan orang-orang yang baik di dalam hidup aku gitu. Aku udah gak bisa jadi penyanyi lagi deh, karena udah 9 kali ikut audisi aku gak lolos lagi gitu loh. Aduh, aku harus coba apa lagi nih, kalau sedangkan aku tahu banget talenta aku tuh ada di sini gitu loh.